Bulog jamin stok beras aman selama Ramadan hingga Idul Fitri. Pesanan kue nastar meningkat di tengah harga bahan baku mahal. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Perum Bulog menjamin ketersediaan stok beras nasional selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Bulog juga siap menjalankan program stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Perum Bulog memastikan ketersediaan stok dan sebaran komoditas pangan, terutama beras, dalam menghadapi bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Hingga 27 Februari 2025, Bulog mencatat stok beras nasional sebanyak 1,95 juta ton, terdiri dari 1,90 juta ton beras medium dan 50,9 ribu ton beras premium. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin 3 Maret 2025. Stok beras ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui 26 kantor wilayah dan 477 kompleks pergudangan. Tak hanya beras, Bulog juga menyiapkan komoditas pangan lain di luar penugasan pemerintah, seperti tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, dan telur yang dikelola secara bisnis komersial. Bulog telah menerima mandat untuk menjalankan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga beras di pasaran dengan menyalurkan 150.000 ton beras ke daerah di luar wilayah provinsi yang memiliki produksi surplus. Periode pelaksanaan program SPHP berlangsung sejak 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025. Untuk memastikan program ini berjalan efektif, Bulog bekerja sama dengan berbagai pihak dalam proses distribusi beras SPHP ke seluruh Indonesia. Stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, saat ini sudah ada penugasan untuk melakukan stabilisasi harga beras dengan program SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, sejumlah 150.000 ton beras untuk sasaran di luar wilayah provinsi produksi surplus. Periode penugasan tersebut dimulai sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 29 Maret 2025. Tim Liputan, Berita Nasional TV. PT Pertamina Persero telah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2023. Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan rasa penyesalannya atas peristiwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Simon menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan memastikan kualitas bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas upaya penegakan hukum terkait kasus ini, dan menegaskan kesiapan Pertamina untuk mendukung proses hukum dengan menyediakan data atau keterangan yang diperlukan. Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung
atas dugaan pelanggaran hukum. Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka, termasuk pejabat subholding Pertamina dan broker, yang diduga terlibat dalam pengkondisian rapat optimalisasi hilir untuk menurunkan produksi kilang. Akibatnya produksi minyak mentah dalam negeri tidak terserap sepenuhnya, sehingga kebutuhan minyak mentah dan produk kilang dipenuhi melalui impor. Tindakan ini menyebabkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan sebanyak 193,7 triliun rupiah. Selain itu ditemukan bahwa dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang terdapat kolusi antara penyelenggara negara di subholding Pertamina dengan broker. Beberapa tersangka diduga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum, yang mengakibatkan perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri. Sebagai langkah perbaikan, Pertamina akan bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meningkatkan transparansi dan memastikan keamanan energi. Simon menyatakan bahwa perusahaan akan memperbaiki celah-celah yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung agar tidak berdampak negatif pada perusahaan maupun anggaran negara. Pertamina juga menekankan komitmennya terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk terus memperbaiki diri. Simon berharap langkah perbaikan yang diambil dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dan memastikan kualitas serta distribusi BBM yang sesuai standar di seluruh Indonesia. Sidang pra-peradilan Jilid 2 Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap ditunda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penundaan ini mendapat sorotan dari tim kuasa hukum Hasto yang menyangkakan adanya upaya menggugurkan permohonan pra-peradilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang permohonan pra-peradilan Jilid 2 Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penetapan tersangka dugaan suap yang berkaitan dengan buron Harun Masiku. Penundaan ini disebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku termohon belum siap mengikuti sidang. Ditambah berkas pemohon yang belum lengkap, sidang dijadwalkan kembali digelar pada Senin 10 Maret 2025. Sidang ini terregister dengan nomor perkara 23 PID PRA 2025 PN Jakarta Selatan dan menguji sah dan tidaknya penetapan tersangka Hasto berdasarkan sprindik tentang dugaan suap. Tak hanya itu, Hakim menunda sidang pra-peradilan Hasto terkait perkara dugaan perintangan penyidikan dengan nomor register perkara 24 PID PRA 2025 PN Jakarta Selatan hingga Jumat 14 Maret 2025. Terkait penundaan ini, tim kuasa hukum Hasto Kristianto Magdir Ismail menyatakan harapannya agar penundaan ini tidak terjadi akal-akalan untuk memperlambat proses hukum. Ia mengingatkan agar KPK tidak melimpahkan berkas perkara pokok hanya untuk menggugurkan permohonan pra-peradilan. Magdir menegaskan bahwa penyusunan pra-peradilan ini penting untuk memastikan kebenaran dugaan suap dan perintangan penyelidikan. Magdir menegaskan bahwa penyelesaian pra-peradilan ini penting untuk memastikan kebenaran dugaan suap dan perintangan penyidikan yang dituduhkan kepada kliennya. Ia mengingatkan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan, tanpa unsur kriminalisasi dan politisasi. Kalau memang betul KPK menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara pokok hanya untuk menggugurkan pra-peradilan kami ini, ya. Itu saya kira yang penting. Kemudian yang kedua, kalau itu memang betul mereka lakukan, ini bisa dimaknai bahwa kriminalisasi dan politisasi terhadap kasus ini makin hari makin terang benderang. Ya, kita harapkan bahwa itu tidak dilakukan oleh KPK. Kami harapkan bahwa KPK mau berbesar hati untuk menyelesaikan terlebih dahulu pemeriksaan perkara pra-peradilan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuanggara, Bayu Ari, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, produksi kue nastar di Kampung Nastar Larangan, Tangerang, Banten menggeliat di tengah harga bahan baku tinggi. Bahkan satu rumah produksi bisa melayani pesanan 1.500 toples kue nastar dengan omset mencapai ratusan juta rupiah.
Wangi harum khas adonan kue yang dimasak langsung menyeruak saat Anda memasuki Kampung Nastar di Gang Merpati, Larangan, Tangerang, Banten. Aroma sedap tersebut keluar dari hasil olahan adonan kue-kue kering yang matang dari masing-masing dapur rumah warga. Memang sesuai namanya, yakni Kampung Nastar. Hampir setiap rumah penduduk di sini memproduksi kue nastar untuk dijual. Geliat produksi kue yang menggunakan selai nanas tersebut mulai ramai di tengah harga bahan bakunya seperti mentega, telur, gula hingga nanas sedang mahal-mahalnya. Banyaknya pesanan pelanggan yang meminta kudapan untuk disajikan saat lebaran ini menjadi salah satu faktor meningkatnya aktivitas para ibu-ibu di sini. Meski masih menggunakan sistem produksi adonan yang manual, namun tiap rumah produksi bisa melayani 1.000 hingga 1.500 toples kue nastar. Bukan hanya kue nastar, 14 jenis kue kering lainnya seperti kastengel, semprit, lidah kucing, hingga kue sagu juga diproduksi. Meningkatnya produksi jadi berkah sendiri bagi para pelaku usaha industri rumahan kue kering ini. Sebab keuntungan yang bisa diraih juga tidak main-main, bisa mencapai hingga ratusan juta rupiah. Begitu. Kita yang ukuran setengah kilo itu harganya 60.000. Terus ukuran yang seperempat itu kita harganya 35. Usaha membuat kue kering ini sudah dilakoni warga sejak 28 tahun lalu. Semula hanya beberapa warga saja, namun kini hampir semua warga ikut memproduksi kue yang disajikan untuk lebaran tersebut. Ya alhamdulillah sekarang karyawannya udah ada 10. Dari mana karyawannya, Bu? Lingkungan sini aja. Oh, sini. Iya. Semuanya wanita ya, Bu? Iya. Kenapa, Bu, wanita? Kita kalau cowoknya juga udah. Bukan hanya menjual secara online, warga juga bisa membelinya secara langsung. Harga jualnya juga bervariasi, mulai dari harga Rp55.000 hingga Rp75.000. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Truk bermuatan puluhan unit sepeda motor terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Belum diketahui penyebab terbakarnya truk bermuatan sepeda motor baru tersebut. Seorang warga merekam detik-detik terbakar truk bermuatan puluhan unit sepeda motor yang terjadi di Desa Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Selayar, Sumatera Utara pada Minggu dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh badan truk hingga muatan yang ada di dalamnya. Supir yang tidak ingin menjadi korban terpaksa meninggalkan kendaraannya dalam kondisi masih berjalan. Truk yang masih tersulut api berkobar akhirnya terhenti setelah terjebak di bahu jalan. Supir truk, Ihsan, mengaku asal api pertama kali diketahui dari salah satu sepeda motor muatannya. Seorang pengendara sepeda motor yang memberitahukan kepadanya ada percikan api dari muatan truk. Ihsan mengaku mengangkut 46 sepeda motor dari Jakarta menuju kota Medan. Berarti dari belakang, Bang? Api itu dari belakang depan? Sini. Dan salah satu yang kendaraan yang dibawa? Iya. Sementara itu, Kapolsek Torgamba AKP Syamsul Adar dikonfirmasi membenarkan peristiwa kebakaran truk tersebut. Dirinya mengaku sampai saat ini masih dalam penyelidikan petugas penyebab terbakarnya truk tersebut. Sampai saat ini masih dalam penyelidikan, kita belum mengetahui. Itu korban jiwa, Pak? Korban jiwa tidak ada, namun kerugian material diperkirakan. Api yang meludeskan truk dan muatannya akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar dibantu warga sekitar beberapa menit kemudian. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang dialami pemilik truk dan sepeda motor mencapai 2 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, sebanyak 3 karyawan koperasi di Kulon Progo tilap uang perusahaan hingga 2 miliar rupiah. Ironisnya, uang hasil korupsi ini hanya digunakan untuk gaya hidup hedon, seperti membeli sepatu dan tas bermerek. 3 karyawan koperasi simpan pinjam di Kulon Progo, Yogyakarta ditangkap polisi karena diduga menilap uang perusahaan hingga 2 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi gaya hidup hedon seperti membeli sepatu dan tas mahal. Ketiga pelaku inisial Sil alias Silvi 35 tahun, Vin alias Vincentia 37 tahun, dan X alias Eka 48 tahun. Seluruhnya merupakan warga Kalibawang, Kulon Progo.
Terbongkarnya kasus dugaan rasuah ini bermula dari kecurigaan pihak Koperasi Kredit Mulia Kalibawang terhadap hasil audit keuangan perusahaan tahun 2019. Ketika itu 3 tersangka masih bekerja di koperasi tersebut dan mengisi jabatan krusial. X menjabat sebagai General Manager, Vince sebagai Manajer Kredit, dan Sil menjabat Manajer Keuangan. Dalam laporan audit ditemukan adanya kejanggalan soal aliran dana simpan pinjam yang ditangani oleh tersangka. Dari hasil penyidikan, polisi menemukan adanya praktik penyalahgunaan jabatan oleh para tersangka yang berlangsung dari kurun waktu 2018 hingga 2019. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan mencatut nama anggota koperasi untuk membuat surat pinjaman fiktif. Nah, korban seluruh itu 1.200, kemudian yang dipakai itu ada 10 orang kalau saya, 10 orang terkait pinjam pakai uang. Satu orang bisa difokuskan berapa juta? Itu kan fiktif dari tergantung pelaku ini untuk mencairkan seberapa di koperasi tersebut, nanti dicairkan dengan data anggota tersebut tanpa pengetahuan anggota yang membuat pinjaman. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun. Dari Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Ya, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 2 orang perampok bercelurit yang viral di media sosial lantaran merampok sebuah toko jamu di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Modusnya para pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan langsung menodong pemilik toko jamu tersebut dengan sebilah celurit dan membawa kabur dompet korban. Rekaman CCTV memperlihatkan salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh satu pelaku lainnya. Kemudian pelaku berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko jamu di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dirasa aman, pelaku pun langsung menodongkan sebilah celurit yang disembunyikan di balik pakaiannya. Kemudian pelaku meminta korban untuk menyerahkan beberapa barang berharganya. Tak lama berselang, korban pun memberikan perlawanan dan berhasil merebut celurit yang dipegang pelaku. Pelaku langsung kabur dan berhasil membawa dompet milik korban. Setelah menerima laporan polisi dari korban, tim Opsnal Unit 5 Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor di sebuah kontrakan di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Bermodalkan informasi dari pelaku berinisial A, petugas kembali menangkap satu pelaku berinisial TR yang berperan sebagai joki di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sabtu malam, Panit 5 Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKP Hijrakul Farudin mengatakan selain menangkap para pelaku, pihaknya juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 buah celurit, 1 unit sepeda motor, pakaian digunakan para pelaku, dan saat ini masih mendalami motif para pelaku melakukan aksi perampokan tersebut. Orang pelaku yang melakukan tindakan dengan kekerasan di toko obat daerah Kebonjeruk. Kami mengamankan kedua pelaku di daerah Pesanggerahan serta dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 2 yang digunakan pada saat kejadian dan juga 1 senjata tajam yang digunakan oleh pelaku dalam mengancam pemilik toko obat tersebut. Untuk saat ini kami masih mendalami untuk motif para pelaku melakukan kejahatan tersebut. Terima kasih ya, Kang. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus perampokan ini. Dari Jakarta, Theo Fandi, tim Berita Nasional TV melaporkan. Ya, seakan tak ada habisnya sampah kembali menumpuk di aliran Sungai Citarum Lama atau yang lebih dikenal dengan Oksbow Cikukang di Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sampah-sampah ini menumpuk hingga mencapai panjang 800 meter dan mencemari air sungai hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau tidak sedap.
Senin siang, Sungai Citarum Lama atau biasa yang dikenal dengan Oxbow Cikukang di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kembali dipenuhi sampah. Nampak berbagai macam sampah rumah tangga mulai dari styrofoam, plastik, bekas botol minuman hingga potongan kayu menumpuk di aliran sungai yang terhubung langsung ke Sungai Citarum Utama. Bak lautan sampah-sampah ini bahkan menumpuk hingga mencapai panjang kurang lebih 800 meter. Selain merusak lingkungan di mana air sungai berubah menjadi hitam, sampah-sampah ini mengeluarkan bau tidak sedap yang tentunya bisa menjadi sarang berbagai penyakit. Menurut warga, sampah yang menumpuk di sungai ini merupakan sampah kiriman dari kota Bandung. Meski berulang kali dibersihkan, sampah ini kembali menumpuk terlebih ketika hujan deras mengguyur mengakibatkan volume air sungai meningkat. Warga khawatir sampah ini menyumbat aliran sungai dan membuat sungai meluap merendam pemukiman mereka. Warga berharap pemerintah kota dan Kabupaten Bandung bisa berkoordinasi satu sama lain untuk menanggulangi permasalahan sampah ini. Dari Bandung, tim Berita Nasional TV mengabarkan. Akibat luatan Kali Cikeas, ratusan makam di tempat pemakaman umum TPU Jatisari Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir Senin siang. Warga yang melihat makam keluarganya terdampak banjir tak kuat menahan kesedihan. Karena banjir saat ini merupakan banjir yang terparah, mereka berharap adanya tindakan konkret pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, mengingat lokasi tersebut merupakan daerah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Dari pantauan drone terlihat tempat pemakaman umum TPU Jatisari, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat banjir parah. Banjir disebabkan oleh sungai Kali Cikeas meluap dan merendam ratusan makam seluas 13 blok, baik blok muslim atau blok non-muslim. Warga yang datang ke lokasi pemakaman terlihat sedih melihat makam anaknya yang biasanya tidak banjir. Ternyata Senin ini banjir. Menurutnya banjir di TPU Jatisari ini merupakan banjir terparah. Dari yang menjaga makam sini. Nah yang dimakamin sini ibu siapa? Anak. Udah berapa lama bu dimakamin? Udah. Ya bayi Pak, bayi saya. Oh ibu anak ibu di sini makamin. Udah berapa lama bu makamin di sini bu? Desember kemarin. Sementara menurut Kepala UPTD TPU Jatisari Roy Sadaralam mengatakan banjir yang terjadi di TPU Jatisari terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Akibat Kali Cikeas meluap. Banjir kali ini merupakan banjir yang terparah karena hampir 13 blok seluruh terendam banjir. Roy menyebutkan bahwa pemakaman ada yang rusak dan tidak mengalami kerusakan lantaran makam sudah dibangun dan ditanami rerumputan. Namun patok-patok makam yang belum diperbaiki diyakini akan hilang. Kalau banjir itu udah dari kiriman tuh dari tadi malam sih ya. Dari tadi malam kan ada waktu lah jeda untuk sampai dia naik ke lahan makam itu sekitar jam 6. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.